Oke, kita mulai ya. Di pembahasan kali ini kita bakal masuk ke dunia prediksi statistik yang seru banget. Kita akan lihat gimana caranya mengubah data mentah jadi wawasan yang bisa diandalkan. Coba deh pikirin, apa benar data itu bisa ngeramal masa depan? Kayaknya tiap hari kita semua coba nebak-nebak sesuatu kan? Nah, ternyata ada loh satu alat yang canggih banget buat bantu kita melakukannya dengan lebih akurat. Sip, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Jadi kita nggak cuma lihat-lihat hubungan antar data, tapi kita benar-benar mau bikin perkiraan. Nah, sebelum jauh-jauh ada satu hal penting yang harus kita lurusin dulu. Bedanya korelasi sama regresi. Gini, korelasi itu cuma bilang, kayaknya dua hal ini nyambung deh, geraknya barengan. Udah, gitu aja. Tapi regresi, nah ini beda. Regresi itu ngambil hubungan itu terus bilang, oke, karena kita tahu mereka nyambung, yuk kita pakai yang satu buat nebak yang satunya lagi. Ini lompatan besar loh dari cuma ngeliatin jadi bertindak. Terus gimana caranya? Jawabannya adalah kita bikin yang namanya model. Anggap aja ini kayak resep matematika yang nangkep inti dari hubungan di data kita. Pusat dari model regresi ini adalah sebuah garis lurus. Kita sebutnya garis paling pas atau best fit line. Coba lihat gambarnya deh. Garis itu berusaha sedekat mungkin sama semua titik data secara keseluruhan. Nah, itulah inti model kita. Garis tadi itu ternyata bisa dijelasin pakai rumus yang simple ini. Tenang, kelihatannya aja ribet, padahal gampang kok. Y itu yang mau kita tebak. X itu info yang kita punya. Nah, C itu titik mulainya. Dan B itu kemiringannya. Atau seberapa besar sih pengaruh X ke Y. Gampang kan? Tentu aja ya. Ada aturannya. Biar model kita ini bisa dipercaya, kita harus anggap hubungannya itu lurus, bukan belok-belok. Terus datanya juga harus normal, dan errornya nyebar rata. Ini tuh kayak mastiin pondasi rumah kita kuat dulu sebelum bangun temboknya. Oke, modelnya udah jadi. Sekarang pertanyaan paling penting. Model ini bagus nggak sih? Prediksinya beneran bisa kita pegang nggak? Buat jawab itu, kita harus lihat kesalahannya. Jadi, jarak dari tiap titik data ke garis prediksi kita, itu namanya residual. Gampangnya, ini ukuran melesetnya tebakan kita. Nah, kalau semua meleset ini kita jumlahin, atau lebih tepatnya kuadratnya kita jumlahin, kita dapat ukuran total kesalahan model. Namanya Sum of Squares Residual atau SSR. Intinya, makin kecil SSR-nya, makin bagus modelnya. Tapi kecil itu kan relatif ya. Kecil dibanding apa? Nah, kita bandingin sama model paling simpel sedunia. Nebak pakai nilai rata-rata aja terus. Variasi total data kita dari nilai rata-rata itu namanya SST. Ini patokan kita. Ini tantangan yang harus dikalahkan sama model kita. Nah, disinilah kerennya. Seberapa jauh lebih baiknya model regresi kita dibanding cuma pakai rata-rata. Itulah yang disebut SSM. Ini nunjukin seberapa banyak pola di data yang berhasil ditangkap sama garis kita. Jadi poinnya gini, kita mau SSM-nya besar dan SSR-nya kecil. Masuk akal kan? Dan ini semua ngerucut ke satu angka sakti, R squared atau R kuadrat. Gampangnya, ini cuma perbandingan antara seberapa bagus model kita, yaitu SSM, dibagi sama tantangannya tadi, yaitu SST. Hasilnya itu persentase yang nunjukin seberapa banyak variasi data yang bisa dijelasin sama model kita. Praktis banget. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Misinya simpel aja. Bisa nggak sih kita pakai data kekuatan kaki pemain buat nebak seberapa jauh tendangan bolanya? Langsung aja kita lihat hasilnya. Nah, tabel pertama ini ringkasan model. Coba lihat angka R kuadrat itu. 0,614. Artinya apa? Artinya, kekuatan kaki aja udah bisa ngejelasin 61,4% variasi jarak tendangan. Wah, itu udah lumayan banget loh. Lanjut, tabel koefisien. Nah, di sini nih kita dapat bahan-bahan buat rumus prediksi kita. Ada intercept atau konstantanya 57,105 sama koefisien buat R strength yaitu 6,425. Ini dia resep rahasia kita. Sekarang kita pakai resepnya. Kita masukin angkanya ke rumus. Misalnya ada pemain yang kekuatan kakinya 60 kg. Kita kaliin sama koefisiennya, terus tambah konstantanya, dan jeng, model kita nebak tendangannya bakal sejauh 454,6 meter. Keren kan? Kita baru aja ngubah data jadi prediksi konkret. Belum selesai. Langkah terakhir, kita cek dulu asumsinya. Plot yang kiri nunjukin errornya acak, itu bagus. Yang kanan, titik-titiknya ngikutin garis lurus, artinya normal. Beres, model kita valid dan bisa dipercaya. Oke, jadi dari semua analisis ini, apa sih kesimpulannya?
Nah, semua itu bisa kita rangkum jadi satu kalimat ilmiah yang keren kayak gini. Ini cara formal buat bilang kalau model kita itu bukan cuma kebetulan, hubungannya benar-benar signifikan secara statistik. Intinya kita udah ngelakuin sesuatu yang luar biasa di sini. Kita ngambil ide sederhana, pemain kuat nendang lebih jauh, terus kita ubah jadi model matematika yang bisa ngasih prediksi yang berdasar. Itulah hebatnya regresi. Regresi itu bukan cuma soal statistik, tapi juga cara kita melihat dunia. Jadi sekarang pertanyaan buat Anda, kalau sekarang Anda punya kekuatan buat mengubah data jadi prediksi, kira-kira apa nih yang mau Anda prediksi selanjutnya?